Halo, berjumpa lagi dengan saya si teknisi Dodorong. Kali ini saya kedatangan Pak Haji. Maksudnya Pak Haji datang ke sini dengan membawa 2 HP. Yang pertama ada Redmi Note 8. Nah, ini sudah sangat familiar ya. Dan di sebelahnya yang ini Lenovo P1. Kedua HP ini memiliki penyakit yang hampir sama, yaitu sama-sama tombol powernya bermasalah. Yang ini susah banget teman-teman, harus benar-benar kencang baru dia bisa. Nah, seperti ini, harus kencang banget ditekannya baru bisa. Sementara yang Lenovo ini sangat parah, tapi ini nyala teman-teman. Oke lah, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang Redmi Note 8. Kita buka dulu ya back covernya. Hati-hati, ada fingerprint. Nah, kasus seperti ini biasanya terjadi karena tombol power, tombol luarnya ya, itu sudah botak ya. Jadi ada semacam pentil atau bagian menonjol untuk menekan tombol power yang ada di fleksibel. Nah, ini biasa terjadi ya. Pada HP apapun biasanya sering terjadi. Untuk tombol power Redmi Note 8 ini, saya masih ada stok 2 pasang lagi. Ya, karena kasus seperti ini saya sudah agak sering ya mendapati kasus seperti ini, ganti tombol seperti ini, baik power maupun volume. Tapi biasanya yang habis duluan adalah tombol powernya. Nah, ini fleksibelnya teman-teman, hati-hati jangan main tarik-tarik aja ya. Dicabut dulu konektor fingerprintnya. Berbeda dari kebanyakan HP ya, kalau HP-HP yang lain itu biasanya untuk mengganti rubber atau tombol power sama volume itu cukup membuka backdoornya saja, tinggal kita ganti. Nah, untuk Redmi Note 8 kita harus membuka penutup mesinnya ya. Nah, karena di bagian pinggir itu kita akan membuka pengait dari tombol volume dan power. Jadi kalau tidak dibuka penutup mesin, sulit ya, tidak akan bisa karena terhalang. Nah, ini saya lepaskan semua baut-bautnya teman-teman. Kalau sudah, ya tinggal dicabut. Nah, ini salah ya, harusnya kita ambil dari samping atau dari atas lebih mudah, karena itu bawahnya mengait ya, jadi susah. Nah, ambil dari sini bisa. Tombol power ini miliknya Redmi Note 8 itu mirip-mirip dengan Redmi 7, mirip ya. Nah, ini teman-teman nih, ini pengaitnya kita congkel ya, kita angkat dulu untuk
supaya bisa mengganti tombol power atau volume. Nah, ini pengaitnya jangan sampai hilang. Kalau hilang ya berabe. Nanti bagaimana mengencangkan tombol volume dan tombol powernya. Nah, ini kita dorong saja dari dalamnya. Kita dorong. Nah, tinggal dicabut. Setelah itu kita siapkan tombol yang baru. Ini saya ada 2 pasang lagi karena emang tipe ini cukup sering kalau di daerah saya. Nah, ini saat pemasangan jangan terbalik ya. Atas bawahnya itu jangan terbalik, karena itu menentukan kunciannya. Dibersihkan dulu kalau masih ada kotor, terus masih ada sisa-sisa dari rubber yang lama ya. Nah, kalau sudah bersih, tinggal kita masukkan tombol power yang baru. Ingat, jangan terbalik ya. Dilihat posisi awalnya sebelum diganti. Nah, ini tombol volume juga sebenarnya sudah kurang bagus ya. Nanti akan saya ganti juga teman-teman. Ini saya memastikan dulu tombol powernya berfungsi. Sebenarnya cukup mudah, cuma yang ribet ya itu tadi, kita harus membuka back covernya, harus membuka penutup mesin, lalu nanti kita memasangnya kembali. Ya tidak seperti kebanyakan tipe-tipe lain ya, yang cukup membuka backdoor, ya sudah tinggal diganti saja dari backdoornya. Kalau seri ini ya seperti ini, sama dengan Redmi 7 yang harus membuka back cover, namun tidak perlu membuka penutup mesin. Kalau di Redmi 7 seperti itu, seingat saya. Kita tinggal merapikan ya, atau menutup bagian mesin. Tapi kita pastikan dulu ya teman-teman, pastikan dulu. Dan oh iya, ini sekalian mau saya ganti juga ya untuk tombol volumenya, biar semuanya diganti dengan yang baru. Sebenarnya untuk yang volume masih bisa ya, tapi ya sekalian aja.
Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini, tutorial sederhana, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi para pemula seperti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.